Kita dilihatkan di mana Jonas Teller yang sedang berada di sebuah kapal raksasa dengan banyak muatan kontainer guys. Keberadaan Jonas di sana adalah untuk menyelidiki dan membuktikan bahwa ada aktivitas pembuangan limbah beracun guys, berbahaya yang dapat mencemarkan laut. Namun sayangnya Jonas ketahuan guys, dia pun terpaksa melawan para awak kapal. Jonas yang kepepet, lalu dia pun nekat terjun ke laut. Untungnya dia segera dijemput oleh teman-temannya yang berasal dari Manawan. Berpindah ke Institut Kelautan di Hainan, Cina, terlihat seorang pria bernama Juming yang sedang menguji baju selam modern terbarunya. Juming adalah paman dari Mei Ying yang merupakan putri dari Su Yin, yang setelah kematian ibu kandungnya, Mei Ying kini diasuh oleh Jonas guys. Malam harinya mereka menghadiri acara ulang tahun Institut Tentara Kelautan. Yang ke-10 di sana ada seorang gadis bernama Hillary yang merupakan investor terkaya guys, yang menginvestasikan uangnya untuk Manawan. Hillary lalu memperkenalkan Juming yang menjadi ketua pelaksana institut ini guys. Juming lalu memperkenalkan hewan peliharaannya, yaitu seekor ikan megalodon yang sangat besar yang dia beri nama Haiji. Juming juga memperkenalkan teknologi buatan terbarunya, yaitu kapal selam canggih yang dapat menyelam hingga kedalaman 6.000 meter di bawah permukaan laut. Wah, keren ya guys. Keesokan harinya, Mei Ying berkata kepada Jonas kalau dia juga mau ikut menyelam ke dalam lautan seperti yang dulu pernah dilakukan ibunya. Tentu saja Jonas pun menolaknya, karena Mei Ying masih kecil dan hal itu sangat berbahaya untuk umur segitu guys. Kemudian mereka diberitahu kalau Juming sedang berenang di kandang ikan megalodon. Jonas selalu berusaha memperingatinya, namun Juming tetap bersikeras kepala. Dia berkata kalau sudah memelihara Haiji sejak kecil dan sudah memiliki ikatan batin yang sangat kuat dengannya. Awalnya semua berjalan baik-baik saja, tak ada kendala. What is this? Namun setelah itu, Haiji datang kembali ke arah Juming dengan cepat. Juming masih selamat guys. Namun Jonas terlihat tidak suka dengan kelakuan Juming, yang membuat megalodon jadi bahan lelucon. Setelah itu mereka pergi ke pusat laboratorium penelitian di Manawan yang berada di tengah lautan guys. Malam harinya terlihat Haiji yang bertingkah tak seperti biasanya. Dia berhasil menerobos pintu kandangnya guys dan keluar menuju lautan lepas. Keesokan harinya, tim Manawan mulai melakukan penyelaman untuk menyelidiki lautan. Jonas sekapal dengan gadis bernama Regas, sedangkan Juming berada di kapal lainnya bersama dengan Sal dan Lance. Sementara di Manawan, Mac, DJ, dan Jess memantau mereka dari monitor kapal guys. Dan kembali ke kapal selam, Jonas terkejut karena Mei Ying ternyata diam-diam mengikuti mereka. Jonas yang tak mau membahayakan Mei Ying lalu segera menyuruh mereka untuk kembali pulang ke Manawan. Namun setelah itu tak lama kemudian mereka diberitahu jika ada megalodon yang mendekat guys. Ternyata itu adalah Haiji yang semalam kabur dari sarangnya. Untungnya mereka berhasil menembus thermocline dan berhasil menghindar dari megalodon Haiji. Tak disangka datang dua megalodon lain yang ukurannya lebih raksasa dan besar dari Haiji. Karena sudah terlanjur di bawah laut, mereka pun memutuskan untuk melanjutkan ekspedisi. Ternyata para megalodon itu berkumpul adalah untuk berkembang biak guys.
Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah stasiun bawah laut yang tidak dikenal. Melihat ada aktivitas mencurigakan, mereka pun memutuskan untuk menelusurinya. Di sisi lain, ada seorang pria bernama Montes yang sedang bekerja di bawah kedalaman laut. Mengetahui ada kapal selam yang mendekat ke stasiun, Montes berniat membunuh mereka dengan meledakkan bebatuan, guys. Dan terkejut, mereka berusaha menghindar dari longsoran bebatuan. Namun sayangnya kapal Jonas tertahan di bebatuan. Hingga akhirnya mereka semua tertimpa longsoran, guys. Di mana Juan, Mac, dan DJ merasa ketakutan karena Jonas dan teman-temannya tak bisa dihubungi. Lalu menyuruh Jess untuk menyiapkan kapal selam bantuan untuk menyelamatkan mereka. Namun sialnya, Jess mengabari kalau kapal selam bantuan tidak bisa digunakan karena rusak. Ternyata ada seorang yang menyabotasenya. Di bawah laut, Jonas, Mei dan Regas ternyata masih selamat, guys. Jonas akhirnya bisa menghubungi Mac kembali. Mac memberitahu bahwa kapal selam bantuan yang tak bisa datang, mereka mulai panik. Dan jalan satu-satunya agar mereka tetap hidup adalah mereka harus pergi ke stasiun bawah laut itu. Ketika mereka sedang berjalan ke dalam 25 meter di bawah air laut, mereka bertemu dengan Yuming yang juga masih selamat ternyata, guys. Kemudian mereka pun segera melanjutkan perjalanan. Sebelum tabung oksigen mereka habis. Di sisi lain, ternyata Montes adalah anak buah dari Hillary, yang merupakan seorang pengkhianat. Diam-diam menggunakan kecanggihan milik Manawan untuk menjalankan operasi bawah lautnya. Kembali ke Jonas dan kawan-kawannya, ketika mereka hampir sampai menuju ke stasiun, tiba-tiba mereka diserang oleh keluarga dinosaurus, guys, yang ada di awal film tadi. Setelah itu, seekor megalodon muncul dan mengejar mereka. Meskipun beberapa kru harus meninggal, namun untungnya Jonas dan yang lainnya berhasil tetap hidup, guys. Mereka lalu menelusuri stasiun itu dan menemukan bahwa tempat itu digunakan untuk menambang batuan langka di bumi yang harganya sangat mahal. Auto jadi sultan, guys. Yuming juga mengetahui kalau teknologi buatannya ada di tempat itu. Kemudian mereka berhasil menghubungi Manawan. Yes memberitahu mereka untuk pergi ke ujung stasiun karena di sana terdapat kapal kapsul penyelamat. Namun saat mereka tiba di ujung stasiun, mereka terjebak di sana, guys. Ternyata Jess juga merupakan pengkhianat kelas kakap. Dia bekerja sama dengan Hillary, guys. Demi mendapatkan uang yang lebih banyak. Wah, serakah banget, guys. Jess menyuruh Regas untuk menembak Jonas. Jika Mei ingin selamat, Regas. Namun ketika Regas tidak berani melakukannya, Jess melepaskan semua kapsul penyelamat. Setelah itu mereka pun mengetahui bahwa Hillary yang merencanakan semua. Jess selalu membuat ruangan itu dimasuki air karena tidak ada jalan lain. Jonas terpaksa harus membuka pintu dari luar secara manual. Ketika Jonas hampir saja berhasil membuka pintu, tiba-tiba dia pingsan, mulai lemas, guys. Saat tersadar dari pingsannya, Montes sudah ada di hadapannya, guys. Ternyata Montes memiliki dendam kesumat kepada Jonas, guys, yang telah memenjarakannya. Kemudian mereka berdua pun berkelahi. Dalam pertarungan itu, Jonas berhasil menghajar Montes hingga kalah. Dan setelah itu, dia juga berhasil menyelamatkan Mei dan yang lainnya. Kembali ke Manawan lagi, guys. Hillary mengirimkan beberapa pasukan untuk membunuh semua orang yang ada di sana. Di sisi lain, Mac dan DJ akhirnya mengetahui kalau yang menyabotase kapal adalah Jess. Sementara itu, Jonas dan yang lainnya menemukan sebuah kapal selam yang masih utuh di sana.
Yuming memutuskan untuk menghidupkan stasiun untuk mengalihkan perhatian ikan Megalodon. Hingga akhirnya mereka berhasil pergi dari tempat itu dengan menggunakan kapal selam tersebut. Tanpa sepengetahuan mereka, ternyata Montes juga berhasil selamat guys dengan menggunakan baju selam. Kembali ke Mac dan DJ, mereka mencoba melakukan perlawanan dan berusaha kabur dari pasukan Hillary. Namun sayangnya mereka pun tertangkap. Di sisi lain, Jonas dan yang lain telah sampai di Manawan. Mereka mengetahui kalau tempat itu sedang disabotase. Mereka berencana untuk kabur dari tempat tersebut dengan membagi menjadi 2 tim. That was some unfortunate shit back there. Hingga akhirnya Jonas dan Yuming berhasil menyelamatkan Mac dan DJ. Di dalam markas, Montes menemui Jess yang ternyata adalah pacarnya guys. Tanpa mereka sadari, ketiga Megalodon besar muncul dan menuju ke Manawan. Ketika Jess sedang asik menelepon Hillary, tiba-tiba sementara itu Jonas dan yang lainnya berusaha kabur dari tempat itu dengan menggunakan perahu sekoci. Ternyata pasukan Hillary yang mencoba mengajar mereka akhirnya tewas di mangsa Megalodon guys. Montes yang sedih karena kehilangan Jess lalu menghubungi Hillary, namun Hillary tetap menyuruhnya untuk membunuh Jonas. Di perahu, Jonas dan Yuming membuat sebuah senjata guys untuk membunuh Megalodon tersebut. Kemudian mereka menuju ke pulau setempat yang bernama Van Island. Sementara itu di Van Island, seekor gurita raksasa mulai menyerang orang-orang yang ada di sana. Di sisi lain, Jonas dan yang lain sudah sampai di Van Island dan mereka berusaha memperingati orang-orang untuk segera pergi dari tempat berbahaya itu. Namun naasnya Megalodon tiba-tiba muncul dan mulai menyerang orang-orang yang ada di sana guys. Tak lama kemudian, Montes dan Hillary juga telah tiba di Van Island. Ketika monster dan pasukannya menelusuri hutan, tiba-tiba mereka diserang oleh kadal prasejarah. Hillary yang tertinggal di helikopter sendirian, akhirnya tewas dimangsa oleh seekor kadal purba. Kembali ke Jonas, dia menyuruh Mei untuk pergi ke menara pemancar penjaga. Sementara dia sendiri mencoba membunuh Megalodon. Regas dan DJ sedang mencari cara untuk menghubungi bantuan. Namun mereka terhalang oleh para kadal purba. Sedangkan Mac dan Yuming yang sedang mencari bahan peledak, mereka malah bertemu dengan pasukan Hillary. Dan mereka pun disandra. DJ dan Regas berusaha lari dari kadal purba, malah masuk ke tempat yang salah dan mereka pun ikut ditangkap guys. Namun untungnya para kadal purba datang dan menyerang, sehingga mereka berhasil kabur guys. Kembali ke Jonas, dengan menggunakan tombak kerennya, dia berhasil membunuh salah satu Megalodon. Dan setelah itu, Mac dan Yuming mencoba mengambil helikopter yang ada di sekitar sana. Yuming berusaha menarik perhatian kadal purba, sementara Mac akan menerbangkan helikopter itu. Setelah berhasil menerbangkan helikopter, Mac dan Yuming mencoba menyelamatkan Mei. Namun apesnya helikopter mereka diserang oleh gurita raksasa hingga jatuh. Wah, ada saja ya, monsternya banyak sekali guys. Sementara itu, Jonas yang sedang melawan Megalodon malah digangguin oleh Montes. Jonas yang terlihat hampir saja meninggal dimakan Megalodon.
Kemudian Montes mengajak Jonas 1 lawan 1 guys. Dengan kepintarannya Jonas berhasil memancing Megalodon. Dan akhirnya Montes pun tewas dimakan guys. Kembali ke Yu Ming yang tertangkap oleh gurita raksasa. Dengan menggunakan bom rakitannya, dia berhasil meledakkan gurita tersebut. Namun ternyata gurita itu masih belum juga kalah juga. Untungnya, Yu Ming berhasil selamat setelah Megalodon memangsa gurita. Yu Ming lalu pergi menyelamatkan Meg yang terjebak di helikopter guys. Sementara Jonas berusaha mengalihkan penglihatan Megalodon. Ketika Megalodon mendekat, Jonas berhasil membunuh Megalodon tersebut dengan menggunakan baling-baling helikopter. Setelah itu, mereka masih harus menghadapi satu Megalodon lagi guys, yaitu Haichi. Dengan menggunakan ikatan batinnya, Yu Ming berhasil menyadarkan otak Haichi dan tidak jadi menyerang mereka. Di akhir film ini terlihat Jonas dan yang lainnya sedang untuk berkumpul di pinggir pantai untuk merayakan kemenangan mereka. Dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film Meg 2, The Trend. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Yang like, yang komen, dan jangan lupa kalian subscribe ya. Aku doakan kalian sukses dan masuk surga bersama keluarga